Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Romia di Jerman. Sudah lama ya, sepertinya aku tidak upload video lagi di YouTube channel aku. Tapi aku mau say thank you lagi buat kalian semuanya yang selalu nontonin video-video aku yang ada di YouTube channel aku. Juga thank you yang udah like, subscribe, dan yang selalu memberikan komentar-komentar positif. Terima kasih buat kalian. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke video-video aku harapkan kalian bisa menonton video-video sebelumnya supaya kalian lebih tahu, lebih mengerti apa yang aku sampaikan, apa yang aku sharing di dalam YouTube video aku. Aku ada baca satu komentar dari subscriber aku, dia bilang, Kak udah nggak pernah upload video lagi ya, kenapa orang-orang yang di Jerman udah jarang bikin vlog lagi? Pertama, setiap orang itu punya kesibukan masing-masing, mungkin ada kerjaan yang harus diselesaikan, atau ada urusan yang lain, atau mungkin timenya kurang tepat, mungkin itu setiap orang berbeda-beda. Alasan kedua kenapa orang akhir-akhir ini jarang nge-vlog, sebenarnya kalau aku pribadi alasan kedua itu karena sekarang itu lagi musim winter. Nah, seperti yang kalian tahu, aku pernah sharing pengalaman aku mengalami musim winter. Jadi kalau di musim winter itu kita ini seperti kain lelus. Kain lelus itu seperti nggak ada keinginan, nggak ada hasrat untuk mau melakukan apapun, nggak ada hasrat untuk mengerjakan satu hal. Jadi memang keinginan untuk melakukan sesuatu di musim dingin itu lebih rendah dibandingkan pada musim-musim yang lainnya. Tidak semua orang bisa survive di musim dingin. Aku sendiri pun mengalami winter blues. Jadi mungkin alasan kenapa akhir-akhir ini jarang konten mungkin salah satunya itu ya, kalau menurut aku ya. Kita memang butuh mood yang bagus, yang baik untuk menciptakan satu video atau untuk membagikan atau men-sharing video kita gitu. Dengan mood yang bagus, stamina tubuh yang bagus, maka terciptalah video-video itu juga. Oke guys, kali ini aku akan sharing ke kalian bagaimana pengalaman aku selama 1 tahun di Jerman, khususnya bagian culture shock. Jadi for your information, aku itu berangkat dari Indonesia itu tahun lalu sekitar di bulan November, tepatnya di tanggal 14-13. Jadi minggu kedua di bulan November aku berangkat dari Indonesia ke Jerman, dan ini sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun aku tinggal di Jerman, dan ini bulan Desember, jadi kurang lebih 1 tahun lebih 2 minggu aku tinggal di Jerman. Jadi kesempatan kali ini aku mau sharing ke kalian bagaimana culture shock yang aku temukan, yang aku alami selama aku berada di Jerman selama 1 tahun ini. Jadi buat aku, yang pertama sekali aku rasakan culture shock berada di Jerman, yang pertama adalah perbedaan cuaca. Nah, kalau di Indonesia kita memiliki 2 cuaca ya, hujan sama musim panas. Kalau di Jerman atau di Eropa kalian pasti tahu ada 4 musim. Perbedaan cuacanya 4 musim di Jerman, ada musim panas, musim gugur, musim semi, sama musim dingin atau winter atau musim salju. Pada waktu itu aku berangkat di Indonesia di bulan November, terbang ke Jerman. Kalian tahu di Jerman itu November itu sudah memasuki musim dingin gitu. Walaupun memang saljunya belum turun, tapi itu udah bener-bener dingin banget. Kita udah pakai jaket, kita udah pakai perlengkapan ini ya, senjata untuk menahan dingin ya, jaket, sarung tangan, topi, shawl, semuanya kita udah lengkapin. Sedangkan pada waktu itu kalian tahu di Indonesia itu masih panas-panasnya banget gitu kan, apalagi di Jakarta itu panas banget. Jadi pada saat aku berangkat dari Indonesia ke Jerman itu aku sakit gitu loh. Aku sakit karena dari panasnya Indonesia tiba-tiba yang bener-bener dingin yang udah minus, aku datang ke Jerman dan di situ aku sakit. Aku sakit 2 minggu lebih. Aku sakit selama di Jerman. Badan aku menyesuaikan dulu cuaca yang ada di Jerman. Bener-bener aku di situ lemah, sakit, demam, yang bener-bener kaget lah gitu dengan cuaca di Jerman pada saat itu ya.
Nah, seperti yang aku alami di Jerman itu, kita tidak bisa mendeteksi cuaca yang ada di Jerman. Sekalipun memang ada prediksi cuaca ya di aplikasi, kita bisa cek besok hari ini cuacanya seperti apa, kita bisa cek. Tapi selama yang aku alami di Jerman, itu nggak selalu benar-benar sesuai dengan prediksi cuaca. Contohnya seperti ini, pagi ini prediksi itu akan panas, matahari terbit. Ternyata 5 menit lagi itu cuaca itu bisa berubah menjadi tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan lagi, terus berangin. Jadi memang selama aku di sini aku ngerasa ya yang bener-bener beda itu berangin. Jadi di Jerman ini selain hujan, selain panas, ada juga yang kayak angin tuh kencang banget dia. Belum hujan tapi angin tuh kencang sampai ini pintu ini bisa kebanting ya. Kalau kita buka ini pintu itu bisa didorong sama angin saking sekencang itu tenaga anginnya. Bahkan itu suara angin itu bisa berbunyi ngit keras kencang gitu loh. Dan itu tidak hujan sama sekali gitu loh. Pada saat angin itu tidak hujan sama sekali. Bahkan pada saat hujan pun ada angin juga bisa. Jadi memang kita nggak bisa prediksi cuaca yang berubah-ubah setiap saat. Sangat berubah-ubah. Jadi kalian harus siapin mental kalian. Selama di sini kalian harus siapin mental kalian karena memang cuaca itu bener-bener men-challenge kita kita harus survive dengan cuaca di sini. Gitu loh. Pastiin badan kita, fisik kita, mental kita siap untuk itu. Yang kedua, culture shock yang aku alami di sini adalah kita sudah terbiasa dengan berjalan kaki. Orang-orang Jerman itu terbiasa dengan berjalan kaki kemana-mana, berjalan kaki. Jadi di Jerman itu tidak ada Gojek, tidak ada Maxim, tidak ada Grab. Kalian jangan harap kalau seperti di Indonesia kita mau ke gang sebelah aja kita bisa pesan Gojek, kita bisa pesan Grab gitu, atau kemana-mana pun sedekat apapun kita bisa pakai Grab, pakai Gojek gitu. Tapi kalau di sini di Jerman sendiri tidak ada Grab, tidak ada Gojek. Jadi kalian harus mempersiapkan diri kalian di Indonesia untuk tidak kaget lagi karena di sini kita apa-apa jalan kaki. Di Jerman ada taksi nggak? Ada, di Jerman ada taksi tapi memang harganya sangat mahal dan itu tidak sebanyak ya, taksi itu tidak sebanyak selalu tersedia ada taksi tidak. Tapi di Jerman ada taksi gitu. Yang ketiga, culture shock yang aku alami di sini adalah segi makanan. Nah, kalau makanan di Indonesia kalian tahu ya, semuanya segala jenis makanan ada di Indonesia. Ada bakso, mie ayam, ada ketoprak, batagor, sate, semuanya ada. Dan di Indonesia itu ada GrabFood, ada Gojek makanan. Jadi kita kapan aja mau akses jam 3 malam, mau jam 3 sore mau akses makanan ada, jam 12 malam kita mau pesan makanan ada. Sedangkan di Jerman makanan-makanan seperti itu tidak ada bakso, tidak ada sate, tidak ada. Mungkin ada, itu kan tidak ada di semua kota, tidak ada di semua tempat, dan harganya juga cukup mahal gitu. Ada sih ada, tapi terbatas. Di Jerman juga tidak ada GoFood, tidak ada Grab, ada tapi itu sangat-sangat minim, sangat-sangat jarang untuk ada GoFood, ada Gojek. Jadi kalau mau membeli sesuatu ya usahakan pergi datang ke sana gitu loh. Tidak luas yang ada di Indonesia, kapanpun kita mau pesan makanan selalu ada. Jadi itu perbedaannya. Menurut aku culture shock yang sangat aku bisa rasakan itu adalah pada saat hari Minggu di Jerman itu semua pedagang-pedagang tutup. Sebenarnya pada hari weekend, jadi pada weekend itu kan Sabtu dan Minggu. Nah, cuman untuk hari Sabtu masih banyak pedagang-pedagang mall, restoran yang buka pada hari Sabtu. Tapi kalau udah pada hari Minggu, Sunday itu bener-bener close, everything close, semuanya pada tutup, tidak ada yang berjualan. Yang biasanya kultur kita, budaya kita hari Minggu itu kita jalan-jalan, hari Minggu kita beli
makanan, kita belanja, shopping. Sedangkan di sini hari Minggu nggak ada aktivitas itu, tidak ada kegiatan. Nah, kalau hari Minggu di orang-orang Jerman itu adalah hari tenang, hari istirahat, hari keluarga. Jadi kayak family time di rumah, bersama keluarga di rumah, menenangkan diri di rumah. Itulah arti Sunday di Jerman sendiri. Usahakan di hari Minggu itu suasana rumah kita bertetangga itu harus tenang, tentram, karena memang hari Minggu itu adalah silent day, kayak bener-bener sunyi, bener-bener menenangkan diri gitu. Jadi kita harus mengerti budaya mereka bahwa hari Minggu itu adalah hari ketenangan untuk mereka. Terus selanjutnya yang kelima, yang culture shock yang aku rasakan adalah tentang sampah, dunia sampah. Jadi kalau di Indonesia ya, pada umumnya kita kalau mau buang sampah ya masukin aja, ada tong sampah kita masukin. Memang walaupun di Indonesia sudah juga ada program pemisahan sampah organik, non organik gitu, itu bagus banget. Nah, kalau di Jerman sendiri untuk sampah itu kita dikelompokkan menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama, kelompok pertama itu adalah biomol. Biomol itu adalah sampah organik. Apapun yang berhubungan dengan organik, bahan makanan, kulit buah, semua kita masukin ke biomol atau sampah organik. Yang kedua ada resmol atau non organik. Jadi kalian bisa masukin sampah-sampah non organik ke resmol. Yang ketiga papiermol. Papiermol ini seperti kertas, kardus, kita masukin ke situ. Kalau yang keempat itu ada gelbesak. Ini adalah sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang seperti plastik, kita masukin ke situ. Nah, jadi buat kalian yang merantau ke sini, kalian jangan kaget untuk pemisahan sampah. Bahkan ada juga sampah khusus untuk kaca. Jadi kaca pun itu mereka kelompokkan lagi dengan jenisnya. Ada kaca yang berwarna coklat, putih, kuning, hijau, itu mereka pisahkan sendiri sedetail itu untuk sampah, untuk pembuangan kaca. Selanjutnya adalah binatang. Jadi aku selanjutnya adalah culture shock di bagian binatang. Kalau di Jerman mereka sangat menghargai, menghormati keberadaan binatang, khususnya anjing. Aku tuh kaget banget, anjing di Jerman itu bisa masuk mall, anjing bisa masuk office, kantor, anjing bisa masuk transportasi, anjing bisa masuk ke rumah sakit, kemanapun anjing itu bisa. Dan mereka itu sangat menghormati, menyayangi binatang-binatang yang ada, binatang-binatang peliharaan mereka. Bener-bener sesayang itu mereka. Jadi jangan kaget buat kalian yang tiba-tiba melihat ada binatang masuk transportasi atau berusaha menghindar. Di sini itu udah hal biasa untuk binatang seperti anjing ya. Khususnya seperti anjing itu hal yang biasa. Kalau di Jerman itu kehidupan di Jerman itu benar-benar private. Jadi orang-orang Jerman itu adalah orang-orang yang private untuk dirinya ya. Kalian jangan bertanya tentang umur, jangan bertanya tentang status punya pacar atau enggak, tentang agama. Kalian jangan bertanya penghasilan, itu satu hal yang memalukan gitu. Dan mereka tidak akan respect dengan kita jika kita bertanya seperti itu. Nah, kelihatannya sepertinya orangnya tertutup. Memang begitulah kehidupan mereka. Memang seperti itulah budayanya mereka. Jadi kita harus menghargai apa yang tidak boleh kita tanya, atau hanya sekedar bertanya, kita harus tahu batasan-batasannya. Selanjutnya adalah menyeberang jalan. Aku tuh kaget banget kalau di Indonesia kita jalan kaki, kita harus menunggu dulu kendaraan seperti motor, mobil gitu ya, baru kita bisa jalan. Mereka sangat respect, sangat menghargai kita untuk berjalan duluan. Mereka mendahulukan pejalan kaki atau yang bersepeda untuk jalan duluan dibandingkan para mobil atau motor tersebut. Kan kadang aku sampai lupa gitu, kadang suka refleks aja lupa, kita berhenti gitu kan, ternyata mobilnya juga ikut berhenti gitu, sampai mereka bilang yuk silakan gitu, silakan jalan, kasih kode silakan jalan gitu kan. Oh iya, ini kan bukan Indonesia. Jadi memang itu salah satu culture shock yang aku rasakan juga ya. Jadi buat kalian yang mau datang ke sini, nanti kalau kalian mau nyebrang, kalian gak usah takut, mereka akan mendahulukan pejalan kaki. Selanjutnya budaya orang Jerman atau budaya Eropa lah kita bilang ya,
Jadi kalau kalian melihat ada sepasang kekasih atau yang sudah menikah atau yang belum menikah bermesra-mesraan di tempat umum, itu adalah hal yang sangat normal di sini, di Jerman. Jadi kalau seandainya ada yang berpelukan atau kissing, itu adalah bentuk kasih sayang mereka yang mereka bisa sampaikan, perlihatkan, tapi itu hal yang sangat normal. Kalau di Indonesia kan kita malu ya untuk bermesraan, untuk peluk-pelukan, ciuman, kita malu dengan seperti itu gitu. Kalau di sini tuh udah hal yang biasa, hal yang lumrah lah kita bilang. Jadi kalian jangan kaget pada saat nanti kalian datang ke sini, mungkin di depan kalian mereka kissing atau pelukan, itu hal yang sangat wajar, hal yang sangat normal di sini. Jangan kaget atau jangan diliatin lah. Jadi kayak kita udah harus terbiasa dengan itu selama kita di Jerman kayak gitu. Sebenarnya masih banyak lagi kultur shock yang aku rasakan di Jerman, tapi mungkin segini di Jerman, tapi segini yang bisa aku sharing ke kalian. Semoga kalian tidak kaget pada saat kalian berada di Jerman. Semoga video ini bisa membantu kalian. Don't forget to like, comment, and subscribe YouTube channel aku. Thank you dan Dankeschön, ciao.